Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok lahir di Belitung 29 Juni 1966. Ahok merupakan anak pertama dari pasangan Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsih. Setelah lulus dari Universitas Trisakti pada 1989, ia kembali ke Belitung dan mendirikan perusahaan kontraktor pertambangan. Pada 2004, Ahok memulai karir di dunia politik dengan bergabung pada Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PIB dan kemudian ditunjuk sebagai Ketua DPC PIB Kabupaten Belitung. Pada pemilu 2004, Ahok terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 2004-2009. Kiprahnya di dunia perpolitikan kian melejit. Pada 2005, ia terpilih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dalam masa pemerintahannya, Ahok membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warga Belitung Timur. Selanjutnya, pada 2009, Ahok terpilih menjadi anggota DPR RI lewat Partai Golongan Karya. Tahun 2012, ia menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo yang membuat nama Ahok kian santer di telinga publik. Saat Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada 2014, kursi Gubernur DKI Jakarta diserahkan kepada Ahok. Sosok Ahok yang tegas, ceplas-ceplos, dan apa adanya ini ternyata mampu mengubah Jakarta. Perubahan itu tampak dari sejumlah kawasan padat penduduk dan tak layak huni yang dijadikan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Salah satunya kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan Kalijodo dulunya dikenal sebagai kawasan prostitusi tertua di Jakarta. Sekitar Februari 2016, kawasan Kalijodo mulai ditertibkan. Sebanyak 3.000 jiwa atau 1.365 kepala keluarga yang dulunya tinggal di kawasan Kalijodo telah direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa. Lokasi seluas 1 hektar lebih itu telah disulap dengan ragam fasilitas, diantaranya jalur lari, lapangan futsal, jalur papan luncur, dan taman-taman. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabiliana Mulyasari dengan NIM 20813344105. Saya dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini teman-teman semua untuk menganalisis bagaimana sih cara kepemimpinan atau cara memimpin seorang tokoh politik kita, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau lebih sering kita panggil dengan Bapak Ahok. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut, ikutin video ini ya. Yuk. Oke, untuk konteks kajian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada theories of leadership atau teori kepemimpinan, yang kedua ada conflict and negotiation, yang ketiga ada power politik atau kekuatan politik, yang keempat ada leadership mind and heart, yang kemudian ada followership, yang terakhir ada decision making. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mau memberikan beberapa deskriptif tentang Bapak Ahok sendiri ya. Bapak Ahok ini lahir di Bangka Belitung tanggal 29 Juni 1966. Beliau merupakan lulusan dari salah satu universitas swasta yang tentunya keren banget di Indonesia juga gitu. Dan beliau juga memiliki banyak track record terkait dengan jabatan, terkait dengan kekuasaan politiknya di Indonesia. Kekuasaan politik yang dimiliki Ahok ini nggak semata-mata untuk mencari dan mengotoriter, tapi beliau juga bisa memimpin dengan baik gitu. Karena pada dasarnya cara beliau menyikapi, cara beliau menyelesaikan masalah, memimpin itu sangat keren banget gitu, sangat relevan dan sangat tepat dilakukan untuk pemimpin-pemimpin yang bisa diterapin oleh pemimpin Indonesia. Teori terkait dengan kepemimpinan atau gaya kepemimpinan oleh Bapak Ahok sendiri itu sebenarnya beragam ya. Dari mulai treatment teorinya, trade teori, contingency teori, theory of style and behavior atau cara
perilakunya sendiri gitu sudah diterapkan oleh Bapak Ahok. Dan juga dari teori kepemimpinan ini kan pada pengertiannya itu adalah hasil dari memperjelas tentang apa, bagaimana, siapa, kapan, gimana, dan mengapa orang itu bisa dikatakan sebagai pemimpin. Nah di sini dari gambaran seorang Bapak Ahok ini sangat terlihat bahwa jiwanya itu memimpin karena dia memiliki sifat yang benar-benar berwibawa, bertanggung jawab, tegas juga gitu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin dalam mengambil keputusan itu kurang tepat dan menimbulkan konflik. Nah, kurang tepat dalam mengambil keputusan dan timbulnya konflik ini akan kita bahas di slide selanjutnya gitu. Kembali ke topik bahasan awal, yaitu pada slide terkait dengan gaya kepemimpinan Ahok sendiri gitu. Kan ada tipe kepribadian pemimpin itu dia memiliki orientasi tugasnya, orientasi hubungannya, dan orientasi yang terjadi itu efektif. Nah, dari analisis saya, dari apa yang saya lihat begitu, memang Bapak Ahok memiliki ciri khas dan Bapak Ahok sendiri memiliki beberapa cara-cara dalam memimpin yang memang beda dari yang lain dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu conflict and negotiation. Nah, secara pengertiannya kan negosiasi merupakan bentuk hubungan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan gitu. Terus menurut dari analisis saya, karena memang dari gaya kepemimpinan Ahok yang berbeda dari yang orang lain, maksudnya dari pemimpin yang lain gitu, dari karakternya, dari sifatnya, dan beberapa hal lainnya, Ahok itu memiliki perencanaan yang tepat gitu. Beliau mampu memperhitungkan resiko, juga dapat memastikannya. Nah, hal ini bisa kita simpulkan, konklusinya kita dapatkan itu dari beberapa konflik atau beberapa masalah yang sudah terjadi dalam masa kepemimpinan Bapak Ahok sendiri, yang kita tahu sendirilah ya, begitu rumit, begitu komplit, dan tapi beliau masih bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Sehabis beliau menjalankan masa hukumannya pun beliau mampu untuk bangkit lagi dan membuat satu perspektif baru lagi tentang beliau, bahwa beliau itu memang memiliki jiwa seorang pemimpin gitu. Karena emang dalam penyelesaiannya, dalam strategi yang dia gunakan untuk menyelesaikan masalah itu sudah tersusun dengan rapi, tersusun dengan tepat, dan itu sangat diperlukan oleh Indonesia dan juga berdasarkan hukum yang ada di Indonesia juga. Jadi perlu kita akui bahwa Bapak Ahok merupakan salah satu pemimpin yang memang bisa jadi contoh dari pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Oke, masuk pada kajian yang ketiga, yaitu power politik atau politik kekuasaannya Bapak Ahok sendiri atau Bapak Basuki Cahayapurnama gitu. Pada dasarnya kan kekuasaan politik itu merupakan suatu posisi dan kepemilikan wewenang atas setiap hal yang terkait dengan perpolitikan. Jadi terkait dengan hak dan wewenangnya itu berkaitan banget sama politik. Nah, menurut analisis saya sendiri gitu, Ahok itu menjadi tokoh politik yang memang tidak diidam-idamkan oleh masyarakat, yang memang mempunyai pemikiran yang terbuka, memiliki perspektif yang tidak melihat dari satu sudut pandang tapi berbagai macam sisi. Jadi dari masyarakat sendiri itu bisa menginterpretasikan bahwa gaya dari kepemimpinan seorang Bapak Ahok ini memang cukup berbeda dari pemimpin lainnya gitu, karena memang dia memiliki karakter yang tegas, karakter yang memang penuh dengan perhitungan, memikirkan resiko. Jadi mungkin terlihat agak sedikit pemarah gitu ya, tapi sebenarnya menurut saya dari pandangan saya sendiri itu Bapak Ahok memiliki satu khas sendiri, itu bukan marah tapi seolah-olah mencerminkan bahwa kalau kamu memang tidak ingin disalahkan, ya sudah, lakukanlah yang terbaik gitu. Jadi
menurut saya apa yang dilakukan Bapak Ahok dalam caranya memimpin itu sebenarnya juga ada unsur untuk memotivasi kita gitu, untuk melakukan perihal itu secara benar dan tepat. Gak hanya itu, juga dalam cara memimpinnya pada saat beliau masih menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta pun dia mampu mengambil dan memutuskan beberapa hal terkait dengan kesejahteraan rakyat sendiri. Dia menggunakan kekuasaan politiknya untuk memutuskan, untuk memberikan keputusan yang hal itu tuh untuk kepentingan bersama dan kebaikan warga DKI. Ya mungkin ada beberapa sudut pandang, beberapa perspektif yang memang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Bapak Ahok sendiri. Jadi ya timbullah beberapa isu dulu gitu. Jadi menurut saya itu merupakan hal yang cukup wajar di dunia politik. Tapi selain itu dan di luar hal itu, dalam cara memutuskan, dalam cara menggunakan kekuasaan politik yang beliau miliki pun itu cukup baik seperti itu. Nah, masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu leadership mind and heart gitu, pemikiran dan hati. Bagaimana cara memimpin dengan menggunakan pikiran dan menggunakan hati itu bisa seirama, bisa stabil dan saling mengimbangi kayak gitu. Nah, kepemimpinan itu adalah keputusan dan lebih merupakan hasil dari perubahan kepribadian atau proses transformasi dalam diri seseorang. Nah, kepemimpinan ini bukanlah gelar atau gelar, melainkan lahirnya proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Nah, di sini yang bisa saya ambil dan bisa saya analisis dari kepemimpinan dan cara gaya memimpin Bapak Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama ini, menurut saya memang cukup benar beliau dalam menggunakan pemikiran dan hatinya. Mungkin ya karena beberapa hal beliau cukup terlihat terkesan garang sekali di mata kita semua gitu. Jadi kita terlihat bahwasanya Bapak Ahok memang pemarah dan sebagainya gitu. Tapi menurut saya hal ini tuh tidak bisa disinkronkan dengan bagaimana cara dia memikirkan gitu. Kalau pada implementasinya, kalau kita menggunakan hati dan melakukan sesuatu, itu pasti akan timbul rasa iba, pasti memikirkan bahwa ini nanti benar atau tidak ya. Nah, kalau untuk Bapak Ahok sendiri, menurut saya itu cukup profesional. Jika memang ada suatu hal, suatu perihal atau salah yang itu nggak usah ditunda-tunda, nggak usah dilama-lama. Kalau mau bilang ini ya ini, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi dia cukup tegas dalam memberikan satu keputusan, dalam memberikan satu gagasan, dalam intinya beliau mampu memberikan satu statement bahwa menggunakan hati itu boleh, tapi melihat situasi dan kondisi dulu gitu. Jadi kalau misal mungkin contohnya kayak yang mungkin marah dan sebagainya kepada staf dan beberapa orang lainnya gitu, yang ada di bawah kepemimpinannya, itu mungkin karena ada satu hal, ada beberapa masalah yang emang harus butuh ketegasan yang lebih untuk menciptakan dan membuat hasilnya lebih baik gitu. Jadi pada dasarnya kita harus bisa membuka pemikiran kita, membuka mindset kita, gimana sih cara memimpin seorang gitu. Kita harus mampu memahami beliau, kita harus mampu memberikan, mungkin Bapak Ahok sendiri pun juga bila dikritik dan diberikan saran pun dapat menerima gitu. Jadi pada intinya kita harus saling berkoordinasi dengan baik kayak gitu. Dan sudah saya tegaskan di awal juga bahwasanya dari cara
memimpin Bapak Ahok sendiri kan mempunyai ciri khas gitu. Jadi istilahnya jika kamu tidak ingin dibentak ya lakukan dengan baik, jika kamu tidak ingin disalahkan ya lakukan dengan benar gitu. Jadi dalam implementasi, dalam interpretasi yang kita dapat gitu, menggunakan hati dan pemikiran untuk memimpin beliau itu bisa dipertimbangkan ada dua sisi, yaitu memang sudah baik dan agak kurang tepat seperti itu. Dan masuk pada topik pembahasan kelima, yaitu followership. Nah di sini followership atau pengikut sendiri dari Bapak Ahok itu gak cuma ada di dunia nyata, tapi di dunia maya juga sebenarnya. Ya kita bisa tahu sendiri bahwa karakter dari Bapak Ahok ini kan cukup kuat, memiliki rasa keberanian yang dapat ya kita akui sangat begitu keren banget gitu. Jadi tapi hal ini tuh jadi suatu ketertarikan atau daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia bahwa Bapak Ahok tuh kayak gini ya, jadi keren banget. Nah beberapa hal bikin image dan bikin satu persepsi bahwa kita harus ngikutin Bapak Ahok terus nih kalau mau tahu tentang infonya, nah gitu. Nah menurut saya dari beberapa pengikut dari gak cuma sedikit, pasti banyak juga, dan pastinya mereka melihatnya dari berbagai macam sudut pandang, berbagai macam sisi, mau lihat dari baiknya, buruknya juga. So saya pikir bahwa pengikut Bapak Ahok ini kan pasti punya alasan mengapa mereka mau mengikuti beliau, mengapa mereka ingin terus mencari informasi terkait tentang beliau gitu. Jadi ya kita sebaiknya bisa menggunakan perihal informasi yang kita dapatkan itu dengan sebaik-baiknya agar tidak muncul suatu isu, muncul suatu konflik yang menimbulkan huru-hara ya di Indonesia sendiri kayak gitu. Nah ini sudah masuk pada kajian yang terakhir, yaitu decision making atau membuat keputusan gitu. Dan di sini kan kepemimpinan diartikan bahwa komponen sikap yang wajib dilakukan seseorang sesuai dengan posisi kepemimpinannya. Nah dari pengambilan keputusan ini kan juga menjadi respon terhadap suatu duduk perkara yang muncul pada organisasi, perusahaan dan sebagainya. Keputusan itu juga wajib dibuat oleh pimpinan agar para anggota bisa melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mencapai dan memulihkan eksistensi organisasi. Nah menurut saya dari analisis yang saya dapatkan, nah ini kan terakhir kan decision making, mengambil keputusan. Nah, dari kepemimpinannya, dari cara memimpin dengan pemikiran dan hatinya, cara Bapak Ahok menangani konflik dan caranya kemudian adanya pengikut yang sebagai acuan untuk melakukan hal-hal baik, itu dapat kita simpulkan bahwa Bapak Ahok ini gak bisa diraguin lagi ya dalam beliau memiliki keyakinan dan pedoman dalam hidupnya yang gak bisa digoyahkan oleh siapapun juga gitu. Jadi pada intinya kalau dia memiliki tujuan ini ya beliau akan melakukan ini, tapi dengan beberapa pertimbangan yang sudah matang juga. Nah misalnya tiba-tiba keputusannya sudah berubah pun, dalam analisa saya itu mungkin karena ada pertimbangan yang datangnya di akhir dan beberapa hal yang datangnya belakangan seperti itu teman-teman. Jadi ya itu adalah beberapa alasan kita bisa menganalisis gimana sih gaya kepemimpinan Bapak Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama ini gitu. Nah untuk kesimpulannya adalah kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama ini menurut saya sudah cukup baik, sudah cukup menerapkan teori kepemimpinan, sudah menerapkan beberapa hal dan kajian yang sudah kita bahas juga. Jadi kalaupun ada
dua perspektif yang tidak pas itu tergantung dari sudut pandang dan dari sisi kita melihat seseorang gitu. Karena emang baik buruknya orang itu bisa kita lihat karena kinerjanya juga, dari karakternya juga. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang punya satu perspektif, satu interpretasi Bapak Ahok kayak gimana, nah itu sangat dibolehkan untuk memberikan tanggapan juga, tapi tetap dengan sopan santun juga, menghormati. Pokoknya hak untuk berperspektif itu sangat diberikan untuk teman-teman semua, karena memang kita memiliki cara pandang dan cara berpikir yang beda seperti itu. Nah, itu adalah beberapa analisis dan beberapa kajian yang bisa kita lihat dari cara kepemimpinan Bapak Ahok sendiri. Nah, mungkin ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, kurang tepat juga, mohon dimaafkan bila ada salah kata ataupun hal-hal yang memantik suatu huru-hara, suatu perselisihan persepsi, mohon dimaafkan karena memang manusia itu penuh dengan kesalahan. Saya mohon maaf. Dan ada satu quotes dari saya, yaitu jangan ragu untuk mundur, jangan pantang untuk maju. Jika kamu yakin dan merasa mampu, kamu pasti tidak akan pernah ragu. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kurangnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.